Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di podcast Bincang Santai kita. Di sini kita akan membahas sedikit tentang filsafat Ibnu Khaldun nih. Nah, mungkin sebelum itu aku coba untuk menjelaskan sedikit dari siapa sih Ibnu Khaldun itu dan bagaimana latar belakang beliau di dunia ya filsafat filsafat inilah gitu. Nah, mungkin aku jelasin sedikit. Jadi Ibnu Khaldun itu seorang cendekiawan Muslim yang besar lahir dan besar di Tunisia, Afrika Utara atau dan apa ya dia lahir tuh di tahun 27 Mei tahun 1332. Nah, sebenarnya Ibnu Khaldun ini berasal dari keluarga kelas atas keturunan Arab Andalusia, di mana dia punya latar belakang di politik dan pendidikan. Nah, dia ini dikenal sebagai sejarawan, sosiolog, dan pemikir yang mendalam, serta dianggap sebagai salah satu intelektual terbesar dalam sejarah Islam dan bapak sosiologi Islam. Nah, karyanya yang paling terkenal di yang paling terkenal dan paling berpengaruh lah dalam dunia pemikiran filsafat itu adalah kitab Al-Manhaj atau kalau di Indonesia itu pengantar untuk sejarah yang beliau tulis pada tahun 1977. Nah, di buku ini tuh dia mengembangkan teori tentang siklus kehidupan masyarakat, tentang analisis tentang peradaban dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bangsa. Nah, kitab Mukaddimah ini tuh dianggap sebagai salah satu buku paling bermanfaat dan menjadi acuan bagi banyak ilmuwan dan sejarawan di kemudian hari ini. Ya, di modern-modern sekarang tuh kitab Al-Muqaddimah ini tuh banyak digunakan sebagai referensi-referensi juga. Nah, selain itu, filsafat dari Ibnu Khaldun ini tuh fokus pada pemahaman dinamika kehidupan manusia dan masyarakat secara historis dan sosial. Nah, dia itu mengedepankan konsep bahwa sejarah dan peradaban manusia itu bersifat dinamis. Jadi, enggak manusia itu statis gitu. Jadi manusia itu berdinamis dengan pusat kajian dan pada konsep asabiyah atau solidaritas sosial kelompok. Nah, ngomong-ngomong soal konsep asabiyah, di konsep asabiyah ini mungkin aku boleh tanya-tanya kali ya ke Kak Arsya nih, mungkin expertnya asabiyah nih Kak Arsya. Boleh dong Kak tanya-tanya. Oke, jelasin sedikit lah tentang asabiyah ini. Oke deh, kita ngomongin tentang asabiah ya. Jadi konsep asabiah sendiri itu tuh konsep terpenting di Ibnu Khaldun. Jadi istilah asabiah ini berasal dari bahasa Arab. Asabah yang artinya sangat, semangat, golongan, atau partai. Nah, kalau secara harfiah, asabiah tuh artinya rasa satu kelompok lah, atau rasa solidaritas. Jadi konsep asabiah menurut Ibnu Khaldun nih, itu tuh rasa solidaritas sosial atau kekuatan kolektif yang berasal dari ikatan darah, terus ikatan keluarga atau kelompok yang kuat. Nah, asabiah tuh paling kuat muncul tuh dulu tuh di antara kelompok-kelompok yang punya garis keturunan yang sama atau yang hidup dalam kondisi keras atau nomaden. Kalau dulu tuh seperti suku-suku gurun lah. Nah, mereka ini juga sering nih disebut sebagai masyarakat Badawah. Nah, masyarakat Badawah sendiri tuh apa sih? Mereka tuh masyarakat pedesaan lah atau eh, nomaden yang hidup dalam kondisi serba terbatas. Nah, mungkin terakhir kita mau ngomongin tentang kemunduran Asabiah kali ya. Nah, jadi setelah dinasti penguasa baru itu menetapkan kehidupan menetap atau urban, nah itu tuh kalau udah kehidupannya menetap sama atau urban tuh dulu mereka disebutnya sebagai eh, masyarakat Hadoroh. Nah, setelah itu Asabiah tuh udah digantikan gitu sama otoritas kerajaan atau disebutnya mulk yang bergantungnya tuh pada penjaga bayaran, terus birokrasi sama pajak. Jadi bukan lagi kepada rasa solidaritas dan loyalitas kelompok. Jadi dulu tuh masyarakat udah mulai terbiasa nih sama kemewahan, sama udah lupa sih kesusahan, kesulitan yang membentuk kebersamaan dan solidaritas mereka. Jadi akhirnya
eh, mereka jadi rentan lah terhadap kelompok baru dengan asabiahnya yang lebih kuat. Itu jadinya, bye. Oke, mungkin aku coba tarik ya garis benang merahnya lah ya tentang Asabia ini. Jadi Kak Arsya udah sempat jelasin tentang Asabia, tapi dari yang aku tangkap, Asabia itu tentang solidaritas kelompok ya, yang di mana solidaritas ini kemudian bisa membentuk suatu dinasti ataupun negara yang um, berdasarkan um, apa ya tingkat kesulitan atau garis keturunannya gitu. Nah, mungkin tadi Kak Arsya juga sempat mention soal Badawa dan Hadaroh nih. Nah, ini juga menarik nih. Jadi aku sempat uh, kayak kuping tuh sedikit kayak klik gitu, kayak Badawa nomaden juga. Terus jadi ada Hadaroh kan. Nah, mungkin di sini aku mau minta sedikit ya uh, tanya lebih lanjut lah tentang Badawa dan Hadaroh ini. Nah, mungkin daripada Kak Arsya terus kan bos mungkin penonton juga. Nah, mungkin aku coba tanya ke Kak Fatan kali ya, mungkin sekarang mungkin dia juga mungkin sepertinya Badawa dan Hadaroh nih. Nah, mungkin Kak Fatan boleh ngajelasin sedikit dong tentang Badawa dan Hadaroh ini, dan mungkin apa sih perbedaan antara yang perbedaan paling mencolok lah antara kedua konsep tersebut gitu. Mungkin boleh Kak Fatan. Oke, thank you Bayu. Jadi apa ya, selain konsep si Asabiah tadi kan seperti yang udah dijelaskan sama Arsya, ada Badawa dan Hadaroh. Jadi sebenarnya singkatnya Badawa dan Hadaroh ini apa ya, cara Ibnu Khaldun untuk menjelaskan dua tahap dalam peradaban, di mana Badawah menggambarkan kehidupan desa yang nomaden, sederhana, keras, dan apa ya, solidaritas sosialnya kuat karena mereka berbasis kekerabatan. Sedangkan Hadaroh menggambarkan kehidupan kota yang maju dan makmur, terus apa yang memiliki struktur yang jauh lebih kompleks. Mungkin penjelasan yang lebih mendalamnya di mana Badawah atau berasal dari kata Badawi merujuk pada kehidupan pengembara atau nomaden. Mereka biasanya berhadapan dengan dunia yang eh, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu, sehingga jauh dari kata kemewahan. Gaya hidup mereka tuh jauh lebih jauh lebih sederhana, terus orientasinya pada subsistensinya. Terus karena mereka hidupnya apa ya, dalam kelompok yang jauh lebih kecil gitu, jadi mereka tuh saling masih tergantung, hubungan darah dan kekerabatan juga masih sangat penting gitu. Jadi kontrol sosial juga masih kuat, sehingga apa ya, pelanggaran terhadap norma juga masih sedikit gitu dibandingkan masyarakat kota atau si Hadaroh gitu. Jadi menurut Ibnu Khaldun itu sebenarnya masyarakat Badawa relatif mudah diarahkan gitu kan, apa, oleh tokoh atau pemimpin, karena mereka apa ya, masih belum terikat gitu pada adanya kenyamanan atau kemewahan. Mereka tuh biasa hidup di lingkungan yang keras, kerjasama, saling menolong, dan memikul beban kolektif. Sedangkan Hadaroh biasa atau berasal dari kata Hadar adalah masyarakat kota yang udah menetap dan berperadaban gitu. Mereka biasa hidup di apa, tatanan yang jauh lebih kompleks, adanya pembagian kerja yang lebih jelas, adanya lembaga negara, aturan tertulis, terus ada juga struktur ekonomi yang maju, dan apa ya, kebutuhan sehari-hari mereka tuh udah jadi lebih gampang untuk dipenuhi gitu. Tapi dari situ tuh muncul apa ya? Muncul kan tuh ruang untuk kemewahan dan gaya hidup yang orientasinya tuh kenyamanan gitu. Di masyarakat Hadaroh ini tuh hubungan sosial tuh udah nggak selekat di Badawah tuh. Mereka ini jauh lebih impersonal. Jadi interaksi tuh udah bukan lagi adanya kekerabatan, tapi berkontrak, kepentingan, dan apa ya, peran profesional gitu. Jadi Hadaroh ini tuh sebenarnya mencerminkan peradaban yang lebih menetap dan bersifat kota, tapi solidaritas sosial dan kontrol sosialnya apa ya, cenderung lebih lemah gitu. Individu itu jauh lebih mementingin pribadi dan orientasi bergeser kerjasama kolektif menjadi apa ya, persaingan satu sama lain. Jadi mungkin apa ya, Badawah ini tuh menggambarkan masyarakat sederhana di desa nomaden yang hidup dari kebutuhan pokok dan bertumbuh pada kekerabatan, sedangkan Hadaroh menggambarkan masyarakat kota yang jauh maju secara ekonomi, kompleks secara kelembagaan, dan berorientasi pada kenyamanan serta status individu. Ibnu Khaldun tuh memandang sejarah sebagai apa ya, gerak dari peradaban Badawah kemudian menjadi Hadaroh. Eh, Pada tahap Badawah, kesulitan hidup itu mendorong kerjasama dan kebersamaan. Ketika masyarakat bertransisi menjadi Hadaroh, dan kebutuhan material lebih mudah dipenuhi, pola hubungan sosial itu berubah. Adanya persaingan dan keinginan untuk menguasai mulai menggeser nilai moral dan solidaritas. Nah, di sini tuh apa ya, peradaban Hadaroh menghadapi adanya resiko untuk krisis dan keruntuhan. Jadi setelah ada krisis dan keruntuhan itu akan muncul
kelompok baru yang lebih sederhana, lebih dekat pada pola Badawa yang tadi, dan siklusnya tuh jadi ngulang-ngulang-ngulang terus gitu. Gitu deh, baik. Oke, jadi kurang lebih Badawa tuh masyarakat yang nomaden dan tapi kayak mungkin solidaritasnya masih tinggi gitu, dan tapi kalau ada itu tuh lebih kayak uh, menetap di perkotaan, cuma karena apa ya, mungkin udah di perkotaan itu jadi individunya tuh lebih kayak individualis dan konsep asabianya tuh melemah gitu. Mungkin dari yang aku tangkap kayak gitu kan katanya. Ya, ya benar, baik. Oke, nah tadi aku juga sempat di kupingku kalau uh, kurang lebih kan filsafat Ibnu Khaldun ini ada yang udah Kak Arsya dan Kak Fatan jelasin itu tentang peradaban manusia ya, tentang perkembangan manusia dari mungkin dari individualis ke tingkat yang lebih atas gitu. Nah, mungkin di sini aku juga sempat mendengar tentang siklus-siklus peradaban nih tadi yang Fatan udah sempat jelasin di perbedaan ada Badawa dan Hadaro. Nah, mungkin aku mau nanya sedikit dong tentang siklus. Tadi kan sempat mention kalau misalnya um, ada Kak Fatan sempat mention sedikit tentang siklus dari manusia um, bersatu gitu terus akhirnya mengalami kemunduran. Sebenarnya ada siklus khususnya nggak sih yang Ibnu Khaldun jelas gitu di pemikiran-pemikirannya? Oke, jadi emang selain si apa ya, Asabiyah dan Badawa serta Hadaroh ini, Ibnu Khaldun kan juga memiliki semacam pandangan atau teorinya yang menjelaskan tentang siklus suatu negara ya, atau biasa dengan the Khaldunian cycle. Jadi yang udah aku bilang tadi kayak di mana pada fase Hadaroh menghadapi krisis dan kehancuran akan muncul lagi kelompok yang baru dan siklus itu kan akan terus berulang. Jadi menurut Ibnu Khaldun itu negara dan atau sebuah dinasti itu tidak berdiri selamanya. Jadi keduanya akan tumbuh, berkembang, mencapai kejayaannya, lalu mengalami kemunduran. Siklus ini tuh dimulai dari ada fase pendirian, ini di mana fase pertama ketika kelompok orang dengan asabiah yang kuat, solidaritas dengan rasa kebersamaan yang kokoh, bersatu, membentuk negara. Setelah itu masuk fase pertumbuhan, negara berkembang, melakukan ekspansi dan membangun berbagai institusi sehingga mencapai puncak kejayaan. Nah, di saat mereka udah jaya atau sudah mapan, mereka beralih di fase ini tuh apa ya asabiahnya kan ikut melemah, gaya hidup penguasa dan elit jadi nyaman dan korupsi pelan-pelan menyusup ke dalam pemerintahan dan pada akhirnya negara masuk ke fase kemunduran tadi. Ketika asabiah hampir hilang, legitimasinya mulai merosot dan negara akan runtuh baik karena serangan dari luar maupun krisis yang diciptakan dari dalam. Jadi bagi hal tentu kunci suatu negara yang kuat adalah negara yang mampu mempertahankan asabiahnya dalam jangka panjang. Hukum dan pemerintah juga punya peran besar gitu dalam menjaga asabiah ini. Di mana pemerintah harus berjalan adil berdasarkan hukum dan supaya rasa percaya di solidaritas itu apa ya tetap ada gitu. Jadi kalau pemerintah sudah korup, sewenang-wenang dan otoriter, jadi asabiahnya akan ikut melemah. Masyarakat yang kehilangan rasa kebersamaan dan negara akan bergerak masuk ke fase krisis tadi atau kemunduran tadi. Jadi karena itu Asabia itu dipandang sebagai kekuatan utama yang memungkinkan apa ya berdiri negara atau dinasti karena mendorong kerjasama dan persatuan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi gitu sih baik si cycle yang tadi itu. Oke, berarti dalam kelompok Asabi ini memberikan peran besar ya dalam membentuk dan mempertahankan suatu negara. Kalau misalnya Asabi aja itu dong, Mas, itu akan mengakibatkan suatu kemunduran lah bagi suatu negara itu terus sendiri. Nah, menarik sih, menarik. Dan tadi berarti aku mau nanya sedikit sih ke Pak Fatar, mungkin berarti siklus negara dari Ibnu Khaldun itu seperti itu ya, kayak udah pasti akan mengalami seperti itu. Kayak nggak bisa apa ya, mungkin kayak nggak bisa kita statis gitu situasinya kayak di situ-situ aja. Jadi pasti akan mengalami peningkatan terus akan mengalami kemudian juga. Jadi itu kan kurang lebih. Oke, mungkin nah, tadi kan sudah jelasin tentang dunia cycle ya tadi, dan juga Badawa dan Badawa Hadara dan juga Satya.
seperti yang aku jelaskan juga di latar belakang tadi, kalau misalnya Ibnu Khaldun ini kan seorang sosiolog dan sejarawan juga. Nah, uh, dia juga bermain di dunia politik Islam ya. Aku mau nanya sedikit sih tentang sebenarnya gimana sih apa metode pemikiran dari Ibnu Khaldun itu sendiri. Nah, mungkin dari Kak Cesa bisa menjelaskan tentang kayak apa ya langkah berpikirnya lah atau kayak metode pemikiran dari Ibnu Khaldun. Boleh mungkin Kak Cesa? Untuk selanjutnya aku masuk bagian metode berpikirnya Ibnu Khaldun. Jadi metode berpikir ilmu Khaldun itu disebut sama ilmu al-Umran atau ilmu peradaban. Nah, jadi menurut aku pribadi nih, itu bagian yang bikin Ibnu Khaldun beda nih dari tokoh-tokoh yang lain pada zamannya. Nah, ilmu al-Umran ini tuh sebuah metode yang menggabungin banyak banget disiplin. Ada sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, maupun politik. Nah, pokoknya semuanya tuh digabung untuk memahamin kenapa suatu masyarakat itu bisa tumbuh dan runtuh. Jadi dia tuh nggak cuma nanya apa nih yang terjadi, tapi lebih dalam lagi kayak kenapa nih sesuatu tuh bisa terjadi gitu. Nah, selanjutnya misalnya kalau misalnya mau tahu nih kenapa sebuah kerajaan berkembang. Nah, Ibnu Khaldun tuh bakal ngelihat banyak faktor, contohnya faktor geografi, kondisi ekonomi, karakter masyarakat, relasi sosial, sampai moralitas kelompok itu sendiri. Nah, jadi analisisnya tuh komprehensif banget nih bagi Ibnu Khaldun. Dan menariknya juga ya Kak Bayu, metode ini menarik banget dengan pendekatan interdisipliner dalam studi modern, terutama kalau kita menganalisis isu global yang kompleks, kayak kemiskinan, konflik, atau perubahan sosial. Nah, Ibnu Khaldun juga itu tuh bisa ngebedain antara cerita sejarah biasa dan analisis sejarah ilmiah. Jadi menurut Ibnu Khaldun sendiri itu sejarah itu nggak boleh cuma jadi catatan kronologi aja, tapi harus bisa juga ngejawab pertanyaan mengapa, dan dia juga ikut mencari pola atau hukum yang berulang. Contohnya nih, kalau misalnya ada dinasti runtuh, Ibnu Khaldun tuh nggak akan puas dengan jawaban cuma karena perang aja nih gitu. Dia bakal bertanya lagi, kenapa mereka bisa kalah, kenapa moral rakyat menurun, atau kenapa pemimpin jadi korup, atau kenapa solidaritas kelompok melemah gitu. Nah, pola-pola itulah tuh yang kemudian dia jadiin sumber dasar dari teori siklus peradaban yang dijelasin oleh Patan. Nah, jadi secara sederhana, metode Khaldun itu upaya memahami masyarakat secara ilmiah dan sistematis. Mirip banget nih sama metode ilmu sosial modern, bahkan sebelum ilmu sosial itu sendiri ada. Begitu Kak Bayu. Oke, berarti menarik banget ya tentang pemikiran Ibnu Khaldun ini. Nah, mungkin seperti yang aku jelasin, Ibnu Khaldun ini kan apa ya filsafat Islam lah. Terus juga tadi kan kurang lebih inti dari filsafat Ibnu Khaldun ini kan tentang peradaban manusia, tentang siklus lah. Nah, mungkin kan ada kritik-kritiknya dong kayak dari tokoh lain lah atau kayak dari masyarakat umum yang modern sekarang. Nah, mungkin aku mau nanya sedikit kritik dari filsafat Ibnu Khaldun ini. Nah, mungkin aku mau nanya ke Kak Arsya lagi kalian tentang ada nggak sih kritik-kritiknya gitu. Oke, jadi pasti ada dong itu kritik-kritiknya. Jadi tuh eh, filsafat Ibnu Khaldun sendiri ini ada beberapa kritik tentunya. Yang pertama tuh tentang batasan geografis dan historisnya. Jadi para akademis tuh berargumen kalau model filsafat Ibnu Khaldun ini terlalu deterministik lah secara geografis. Jadi ini tuh terlalu berfokus pada interaksi antara kehidupan nomaden sama kehidupan urban. Sama ini tuh secara spesifik gitu. Ngomonginnya tuh tentang dinamika sosial dan politik di Afrika Utara atau dulu tuh dibilangnya Maghreb dan tentang dunia Islam pada zamannya. Nah, terus yang kedua tuh dikritik juga tuh tentang determinisme dan sifatnya yang terlalu sederhana. Nah, filsafat Ibnu Khaldun tuh modelnya tuh dianggap terlalu deterministik lah. Jadi karena kan Ibnu Khaldun ini menggambarkan kalau kemunculan dan kejatuhan negara-negara itu nggak terhindarkan nih, udah pasti nih, dan bisa diprediksi cuma berdasarkan
kekuatan asabiah dan kemunduran peradaban yang mengikutinya. Ini tuh dikritik nih, eh, kalau pandangannya tuh cenderung ngabain peran individu atau faktor eksternal lainnya. Misalnya kan ada entah itu geopolitik dan lain-lainnya. Nah, terus yang ketiga tuh dikritik juga tentang peran agama dan moralitasnya yang kurang independen. Meskipun Ibnu Khaldun ini kan ngebahasnya tadi yang kata Bayu udah bilang tuh ngebahas tentang agama, tapi beberapa orang tuh berargumen kalau dia tuh ngasih penekanannya terlalu besar pada faktor-faktor sosioekonomi dan politik seperti ada asabiah dan kemewahan-kemewahan. Dan terlalu sedikit nih bobot independennya pada ide-ide etis, agama, atau filosofis murni dalam bentuk sejarah. Nah, yang terakhir, eh, filsafat Ibnu Khaldun ini dikritik kalau ini tuh teorinya eh, kurang teori normatif lah. Jadi beda nih sama banyak filsuf-filsuf lainnya kayak Plato, Machiavelli, atau Locke. Ibnu Khaldun ini nyajin eh, teorinya secara deskriptif dan prediktif tentang bagaimana negara-negara muncul dan runtuh. Tadi yang udah dijelasin tuh tentang Khaldunian cycle-nya ya. Daripada teori-teori normatif tentang bagaimana negara seharusnya dikelola. Itu aja sih baik kalau yang pernah gue baca-baca tentang eh, kritik-kritik tentang filsafat Ibnu Khaldun. Oke, udah ternyata beberapa cukup ini ya, cukup banyak juga ya kritik-kritiknya. Karena kan ya mungkin uh, mengikuti perkembangan zaman juga kali ya. Mungkin akhirnya kritik-kritik tersebut muncul. Nah, mungkin uh, aku mau nanya juga karena kita kan dari prodi HI ya. Mungkin teman-teman nggak tahu kita dari program studi hubungan internasional. Nah, mungkin jadi aku mau nanya sedikit karena kan tadi Aca juga nge-mentionnya kurang lebih filsafat Ibnu Khaldun itu membahas tentang dinamika sosial-politik nih. Nah, gimana sih relevansi filsafat Ibnu Khaldun ini khususnya untuk ilmu hubungan internasional nih. Aku nanya ke Kak Aca lagi kayak hal ini. Boleh Kak Aca? Oke, terima kasih Kak Bayu. Jadi menarik banget nih. Soal tadi kita bahas siapa Ibnu Khaldun dan konsep-konsep awalnya. Sekarang nih aku mau masuk ke bagian yang lebih HI banget, yaitu seberapa relevan sih pemikiran Ibnu Khaldun kalau kita tarik ke kajian hubungan internasional modern. Jadi pertama-tama yang harus kita ingat tuh bahwa Ibnu Khaldun tuh hidup di abad ke-14. Jadi jauh banget nih sebelum teori-teori international relation kayak realisme, liberalisme, atau konstruktivisme, konstruktivitisme itu muncul. Tapi menariknya, cara dia melihat kekuasaan negara dan dinamika sosial itu surprisingly mirip banget cara kita menganalisis politik global yang sekarang. Salah satu konsep kunci yang relevan adalah asabiah, yaitu solidaritas kelompok. Jadi dalam pandangan uh, Ibnu Khaldun, negara itu bisa muncul dan bertahan karena adanya solidaritas kolektif yang kuat di dalam masyarakat. Nah, kalau dalam hal ini, konsep ini tuh mirip banget sama ide kolektivitas identitas yang dibahas sama teori konstruktivis. Jadi bahwa em, identitas bersama itu pembentuk utama kekuatan politik. Nah, contohnya tuh kayak negara modern sekarang juga memerlukan sesuatu yang menyerupai asabiah, seperti nasionalisme, rasa kebangsaan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Nah, tanpa itu semua, negara tuh bisa banget nih langsung gampang goyah, gampang hancur, bahkan walaupun punya militer atau ekonomi yang kuat sekalipun. Nah, yang kedua nih, Kak Bayu, Ibnu Khaldun tuh melihat negara nggak hanya sebagai struktur statis saja, tapi juga sebagai organisme hidup yang lahir, tumbuh, jaya, melemah, dan pada akhirnya runtuh. Nah, ini tuh nyambung banget nih sama bagaimana kita melihat dalam hal itu negara melalui lensa perubahan yang dinamis. Ada rise and fall of great powers and siklus hegemoni, dan ada perubahan kekuatan relatif. Pemikiran itu sering banget nih dipakai untuk analisis kenapa kekaisaran besar di masa lalu itu hancur, dan juga dipakai untuk melihat tren geopolitik modern, misalnya munculnya China atau penurunan dominasi Barat. Jadi bisa dibilang nih kalau meskipun Ibnu Khaldun tuh lahir 600 tahun sebelum teori HI muncul, tapi dia tuh udah punya fondasi pemikiran yang sangat-sangat relevan. Dan dia tuh
sangat bisa memahami dinamika kekuasaan global saat ini. Itu Kak Bayu. Oke, mungkin um, walaupun beliau ini kayak ya berabad-abad sebelum tahun sekarang lah gitu, cuman pemikiran-pemikiran dia itu tetap relevan lah ya, tetap khususnya terhadap ilmu hubungan internasional gitu. Nah mungkin um, karena apa ya, karena mungkin pembahasannya udah daging banget nih teman-teman, udah matang juga. Tadi kita udah bahas konsep-konsep kunci dari Ibnu Khaldun kayak Asabiyah, terus konsep Badawa dan Hadaroh, relevansinya terhadap HI, terus metode pemikirannya dia, al apa tadi, um, il al il al umran. Nah mungkin aku tarik garis kesimpulannya kali ya. Jadi pemikiran Ibnu Khaldun itu membentuk kerangka filosofis yang utuh tentang dinamika masyarakat dan negara. Nah, bagi Ibnu Khaldun terdiri dari fase lahir, berkembang, masa jaya, terus akhirnya runtuh gitu. Nah, seperti yang udah dilihat di Khaldunian Cycle tadi, sama kafatan, dan ada konsep kunci penggeraknya adalah asbiyah, yaitu solidaritas sosial yang mempersatukan kelompok, dan asbiyah yang kuat itu akan melahirkan dinasti atau negara. Nah, tapi Ibnu Khaldun itu juga menjelaskan bahwa negara itu akan berdinamis, uh, di mana kekuatan bermula dari kelompok sederhana yang kuat, solidaritasnya kemudian berubah menjadi kekuasaan mampan yang kemudian tenggelam dengan kemewahan. Nah, selain konsep asabiyah tadi, Ibnu Khaldun itu juga menyampaikan salah satu konsep yaitu badawah dan hadaroh, di mana masyarakat yang hidup sederhana, keras dan di mana masyarakat badawah itu masyarakat yang hidup sederhana, keras dan berbasis kekerabatan, uh, awal peradaban. Nah, sebaliknya masyarakat hadaroh itu masyarakat yang hidup di perkotaan yang menikmati kemajuan, kemajuan material, sosial yang kompleks, dan juga gaya hidup yang mewah. Nah, tetapi uh, ini tuh menghadapi perlemahan solidaritas tadi, di mana terjadi pergeseran orientasi dari kebersamaan menuju persaingan dan kepentingan individu gitu. Nah, ketika Hadaro kehilangan pegangan moral dan solidaritasnya, peradaban memiliki fase kritis. Lalu digantikan oleh formasi sosial yang baru dan lebih dekat dengan pola Badawa. Di sisi lain, ada juga nih kritik-kritiknya tadi dan disampaikan oleh Kak Arsya, di mana kritik itu menunjukkan bahwa teori Ibnu Khaldun itu cenderung terikat konteks geografis dan sejarah tertentu. Dan juga bersifat siklikal dan deterministik, serta lebih deskriptif dan normatif. Tapi filsafat Ibnu Khaldun itu tetap penting karena membantu menjelaskan hubungan solidaritas tentang antara solidaritas sosial, kekuasaan politik, moralitas, dan keberlangsungan peradaban yang masih relevan oleh fenomena sosial dan politik di masa sekarang. Mungkin uh, kita udah ngobrol panjang lah tentang Ibnu Khaldun ini. Mungkin aku juga udah kesimpulan tadi dari apa yang udah teman-teman di sini jelasin. Mungkin tanpa apa ya, nggak lama-lama lagi kita tutup aja kali ya kakak-kakak semua. Oke, mungkin sekian podcast kali ini. Mungkin apakah akan ada podcast selanjutnya, kita saksikan nanti. Mungkin ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Thank you udah menyaksikan.